Oke, baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Eh, Kita akan bahas lagi ya terkait dengan teknik radio fotografi 2, ya, di mana materi kali ini khusus membahas terkait dengan teknik substraksi. Oke, di pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah lihat bagaimana prosedur duplikasi ya. Jadi untuk teknik substraksi ini saya rasa tidak begitu sulit bayangannya nanti. Jadi terkait dengan teknik substraksi ini kurang lebih hampir sama prosedurnya. Oke, kita langsung saja secara definisi. Ya, substraksi adalah suatu teknik untuk menghilangkan atau mengurangi atau mengkaburkan gambaran yang tidak diinginkan pada radiograf. Nah, teknik ini digunakan pada pemeriksaan-pemeriksaan yang menggunakan media kontras ya. Sudah pasti ya, pemeriksaan yang menggunakan media kontras untuk radiografi dengan pemanfaatan sinar E. Jadi seperti pada pemeriksaan angiografi sebagai contoh, pada pemeriksaan hasil pemotretan arteriografi karotis dengan menggunakan media kontras terlihat gambaran arteri-arterinya saja di daerah kepala yang saling superimposisi dengan bayangan-bayangan tulang kepala. Nah, untuk itu perlu dilakukan peniadaan gambaran tulang-tulang kepala agar gambaran arterinya tampak jelas. Oke, jadi kalau secara definisi seperti itu ya. Jadi tujuannya yang pertama untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah ya, atau yang pembuluh darah yang terisi media kontras yang tampak lebih jelas dibandingkan dengan organ-organ lainnya. Yang kedua untuk mengaburkan struktur organ-organ lain ya, tulang, jaringan lunak lainnya ya. Jadi yang tidak terisi media kontras itu biar kabur ya, biar strukturnya agak kabur sedikit. Kemudian yang ketiga, membebaskan gambaran bagian yang terisi media kontras yaitu pembuluh darah yang superimposisi dengan tulang atau bagian lainnya sehingga diperoleh informasi yang lebih maksimal. Yang keempat, terutama digunakan untuk atau pada pemeriksaan pembuluh darah seperti angiografi, venografi, dan lainnya. Nah, teknik substraksi ini juga untuk di zaman sekarang itu sudah gampang sebenarnya, tidak perlu kita pelajari lagi. Namun alangkah baiknya rekan-rekan semua paham bagaimana prosedur yang konvensional. Seandainya di rumah sakit tempat kerja rekan-rekan itu masih memerlukan teknik substraksi yang konvensional karena keterbatasan alat. Jadi teknik ini bisa dilakukan ya. Oke, secara prinsip dasar ya, kalau diduplikasi kemarin ini radiograf aslinya, saya kasih tanda 1, kemudian kita buat maskingnya, ini citra kedua. Nah, ini prosesnya ini namanya reverse tone, proses masking film ya. Jadi gambar aslinya yang tanpa media kontras, ini tanpa media kontras ya, tanpa media kontras, kemudian di masking, ini masking ya, masking film. Nah, setelah jadi masking, kita juga perlu persiapkan gambaran yang sudah ada media kontrasnya ya. Jadi nanti ketika kita ingin menghasilkan gambaran pembuluh darahnya saja, maka masking ini akan disatukan dengan gambaran yang sudah ada media kontras. Nanti akan menghasilkan gambaran media kontrasnya seperti ini dengan background radiolucent ya. Kemudian untuk merubah dari radiolucent menjadi ke radio opak backgroundnya sehingga hasil media kontrasnya menjadi radiolucent, ini perlu kita reverse tone lagi seperti halnya membuat masking ya. Jadi di dalam ini nanti hasil produk finalnya adalah seperti ini ya. Gambaran yang ini adalah final produknya dari teknik substraksi. Oke, kita kembali lagi. Ini diperhatikan, kita memiliki dua radiograf aslinya ya. Satu yang tanpa media kontras, dua yang dengan media kontras. Teknik
yang lainnya adalah melakukan masking. Masking pertama adalah hasil radiograf aslinya dilakukan masking menjadi radiograf positif atau masking. Kemudian kita perlu melakukan penggabungan antara masking dengan yang media kontras ya, untuk menghasilkan gambar pembuluh darahnya. Kemudian kita perlu melakukan masking lagi pada proses pembuluh darah ini dan menjadi final produknya atau hasil akhirnya ya. Hasil akhir dari teknik substraksi. Oke, jadi kita masuk ke alat dan bahan substraksi radiografi. Yang pertama kita perlu ya, seperti yang tadi saya katakan, radiograf objek non kontras. Yang kedua adalah radiograf objek dengan kontras ya. Kemudian yang ketiga, kaset atau film baru kertas hitam sesuai ukuran film ya. Kemudian pesawat sinar X, ini yang teknik radiografi. Kemudian perlengkapan processing ya. Untuk prosedurnya teknik substraksi juga bisa dibagi menjadi dua ya, ada yang radiografi dan ada yang fotografi. Oke, persyaratan original film ya, baik yang kontras maupun non kontras, memiliki, yang pertama adalah memiliki posisi pasien yang sama. Jadi patient positionnya itu tidak boleh berubah dari pemeriksaan yang pertama dan yang kedua, itu tidak boleh berubah, harus posisi yang sama di tempat yang sama. Kemudian yang persyaratan kedua, memiliki kontras yang sama, jadi faktor eksposinya sama semuanya. Dan yang terakhir adalah memiliki tingkat unsharpness yang sama. Jadi ini terkait ini adalah faktor eksposi ya, ini harus sama baik yang satu maupun yang dua. Oke, yang ini terkait dengan positioning, ini harus sama untuk pasien yang satu ataupun yang kedua. Oke, untuk masking atau karakteristik dari masking film ini juga disebut sebagai subtraction masking film ya. Dia bisa menggunakan single side emulsion untuk filmnya, memiliki density range yang terbatas, memiliki nilai densitas sama dengan nilai 1 ya untuk densitas maksimumnya. Oke, untuk langkah substraksi sebelum pemeriksaan ya, seperti yang di awal tadi, mungkin kalau kurang jelas ini bisa dibaca kembali ya. Nah, yang pertama itu sebelum pemeriksaan radiografi, ambil foto skal ya, ini kalau contohnya foto skal ya. Jadi lateral polos terlebih dahulu, pastikan tidak ada movement dari pasien. Kemudian kita buat maskingnya dengan cara menumpuk film skat ya, yang belum diekspos di bawahnya. Kemudian diekspos bisa menggunakan X-ray maupun cahaya lampu, yaitu baik teknik radiografi maupun fotografi, silakan. Masking film juga disebut film positif. Kemudian yang ketiga, masking ditumpuk kembali dengan film series yang setelah pemasukan media kontras dan diekspos sehingga gambaran pembuluh darahnya tetap tetapi backgroundnya radiolucent. Dan yang terakhir itu mendapatkan gambaran akhir untuk diekspos kembali pada film yang baru ya, jadi dibuat seperti masking atau reverse tone kembali. Nah, proses substraksi yang pertama itu mereduksi sampai kontras mendekati angka 0 pada informasi yang sama di antara kedua radiograf original. Jadi hasil akhirnya hanya berupa informasi yang berbeda pada kedua radiograf original, misalnya pembuluh darah saja gitu ya. Nah, teknik ini juga bisa digunakan pada prosedur angiografi di mana dua buah radiograf yang salah satunya terlihat media kontras. Oke, jadi prosedur substraksi melalui teknik radiografi. Jadi ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kurang lebih hampir sama semuanya. Jadi prosesnya itu sama dengan teknik duplikasi baik yang radiografi maupun fotografi. Cuman perbedaannya adalah pada proses produksinya, karena kita perlu melakukan reverse tone berulang kali dan proses urutan filmnya. Nah, jadi proses produksi finalnya ini
dimana masking ya atau film positif ini yang dibuat dari satu original film yang awal yang non kontras, ini akan dipilih menjadi dari salah satu original, tetapi biasanya dipilih dari radiograf yang tidak ada media kontras ya, yang seperti yang tadi saya katakan. Jadi ini digunakan untuk membuat maskingnya. Kemudian masking ini akan ditumpuk kembali dengan film yang sudah ada media kontras untuk dibuat masking, sehingga dia akan muncul gambaran pembuluh darahnya saja. Nanti kalau kurang paham terkait dengan penjelasan saya, kita bisa diskusi atau tulis di kolom komentar terkait apa yang mau ditanyakan, atau nanti bisa diskusi melalui Zoom ya. Oke. Menentukan exposure time. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lihat secara detail, kita perlu melakukan pengukuran menggunakan densitometer terlebih dahulu. Namun karena proses ini juga memerlukan waktu yang lama, maka dari trial and error terkait dengan penggunaan film ini sebenarnya bisa dilakukan dengan melihat atau memantau dari film yang sudah di expose dari awal. Jadi seperti yang contohnya QV-nya 50 misalnya gitu ya, MA-nya 100. Oke, jadi second-nya 0,6. Jadi kita gunakan ini saja. Atau nanti kalau misalnya di pemeriksaan radiografi kepala, kita bisa sesuaikan. Yang jelas second-nya ini mendekati 1 detik. Itu yang paling penting. Oke, lanjut dulu. Ini bisa dibaca ya, untuk menentukan exposure time itu seperti apa, nanti bisa didiskusikan. Nah, ini hasilnya. Jadi pertama kita punya radiograf aslinya dulu dan radiograf yang sudah ada media kontras. Kemudian kita buat maskingnya dari radiograf yang pertama. Setelah buat maskingnya ini, kita kita kombinasikan dengan yang ada media kontras, dan ini hasil substraksinya. Nah, sebelum dia menghasilkan pembuluh darah yang berwarna hitam, dia sebenarnya akan menghasilkan pembuluh darah yang warna putih dulu, dan ini perlu dilakukan masking kembali, sehingga dia akan menghasilkan background yang radio opak dengan pembuluh darah atau media kontras yang radiolucent. Oke. Nah, untuk menghasilkan gambaran substraksi pada saat sekarang, nah ini ya seperti yang di awal saya sampaikan, ini sudah sangat mudah ya, tinggal satu kali klik atau tinggal satu kali drag and drop, itu sudah bisa menjadi gambaran substraksi, dengan catatan alat tersebut memiliki fitur substraksi, contohnya pada CR, DR, fluoroskopi dan lainnya. Nah, aplikasi di dalam digital substraksi di sini, ini pada DSA nih, digital subtraction angiography, ini sudah pasti ada ya. Ini di ruang intervensi, ini pasti menggunakan DSA ya. Kemudian subtraksi pada komputer radiografi itu juga ada ya. Jadi nanti pada komputer radiografi nanti kalau buat masking itu biasanya ada, tapi kalau subtraksi itu di beberapa aplikasi sudah terinclude, itu terkadang ada ya pada komputer radiografi maupun digital radiografi. Nanti tergantung brandnya kembali ya. Kemudian di CT scan kita bisa melakukan CT angiography subtraction. Nah, itu bisa melihat pembuluh darahnya. Kemudian di mamografi juga bisa kita melakukan subtraction pada mamografi. Kemudian pada MRI namanya MRI subtraction, itu juga bisa, magnetic resonance angiography ya. Ini dari kelima alat ini nanti mungkin perkembangannya banyak sekali ya, jenis-jenis aplikasi subtraksi ya di digital, tapi setidaknya konsep dasarnya rekan-rekan semua paham dulu bagaimana terjadinya atau bagaimana proses untuk melakukan proses subtraksi atau teknik subtraksi. Nah, ini contoh hasilnya ya. Nah, ini pada penggunaan DSA ya, digital subtraction angiography. Yang kiri ini adalah gambaran jantung ya, pembuluh darah jantung. Yang kanan ini adalah karotis atau kepala ya. Nah, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar.
atau mungkin nanti bisa dijadwalkan untuk Zoom ya, kita bisa diskusi. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam.